Salam kompeten, sobat milenial. Kembali di sini saya akan melanjutkan pembahasan soal UKK akuntansi tahun 2022 untuk paket 2, menyelesaikan siklus akuntansi perusahaan dagang dengan metode persediaan FIFO. Pada sesi sebelumnya, kita sudah membahas mengenai entry jurnal dan buku besar. Dan pada sesi ini, saya akan melanjutkan pembahasan dengan menyusun laporan keuangan. Langkah kerja yang harus kita perhatikan dalam menyusun laporan keuangan, sini yang pertama adalah cermati angka-angka yang terdapat dalam neraca saldo sebelum penyesuaian per 31 Desember 2021. Perhatikan informasi tentang penyesuaian akhir periode 2021. Kemudian, berdasarkan semua informasi yang tersedia tersebut di atas, kerjakan tugas sebagai berikut. Pertama, diminta untuk membuat jurnal penyesuaian atau adjusting entries dan posting ke buku besar. Kemudian yang kedua, menyelesaikan kertas kerja atau worksheet 10 kolom. Kemudian, menyusun laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan neraca. Selanjutnya, menyusun jurnal penutup atau closing entries dan posting ke buku besar. Dan yang terakhir, menyusun neraca saldo setelah penutupan atau post closing trial balance. Sekarang kita mulai untuk menyusun jurnal penyesuaian, di mana untuk dokumen penyesuaian per 31 Desember 2021, di sini melanjutkan dokumen sebelumnya yang ke-26 dan sekarang dokumen yang ke-27. Di mana di sini ada memorial kepada bagian keuangan telah diterima rekening koran dari bank atas rekening perusahaan tanggal 31 Desember 2021 menunjukkan informasi sebagai berikut: interest revenue Rp1.401.700 dan bank service charge sebesar Rp60.700. Jadi dari memorial ini kita akan mencatat jurnal penyesuaian dalam bentuk jurnal umum. Tanggalnya kita buat tanggal 31 Desember. Kemudian untuk memo kita buat nomor bukti memo ini. Dan untuk akun yang dipengaruhi oleh memo ini, yang pertama di sini ada interest revenue, itu artinya pendapatan bunga berarti di kredit, dan bank service charge itu artinya adalah beban bank di sebelah debit. Berarti masih ada selisih, maka nanti dia akan masuk ke akun cash in bank. Kemudian yang kedua tadi di sini adalah bank service charge atau bank charge ya, menyesuaikan dengan nama akun yang di neraca saldo. Dan di kreditnya di sini adalah interest revenue. Berapa duitnya? Kita masukkan untuk interest revenue sesuai dengan data ini, Rp1.401.700. Kemudian untuk bank service charge-nya 60.700 di sebelah debit, dan selisihnya inilah yang diterima atau masuk dalam cash in bank. Berapa selisihnya? Kita kurangkan saja antara interest revenue dengan bank service charge. Ya, 1.341.000. Ya, 1.341.000. Kemudian jika ini sudah, kolom ref kita kosongkan dulu, karena ini nanti akan kita isi pada saat kita melakukan posting dalam buku besar. Kemudian bukti transaksi jangan lupa untuk dilakukan penanda tanganan. Dan kita lanjutkan dokumen berikutnya yang ke-28. Di sini memorial bagian keuangan, lakukan penyesuaian terhadap saldo akhir perlengkapan Rp1.300.000. Cadangan kerugian piutang 2% dari saldo piutang. Berarti kita harus menghitung atau mencari terlebih dahulu berapa perlengkapan yang terpakai. Karena di sini disebutkan yang tersisa ya. Atau kita buat di sini tanggalnya terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan memonya. Dan untuk akun
karena di sini tentang perlengkapan, maka akan menjadi beban perlengkapan ya, atau supplies expense. Dan di kreditnya di sini office supplies. Berapa besarnya? Kita hitung berapa jumlah yang terpakai. Berarti caranya kita ketik sama dengan kita lihat berapa yang ada di neraca saldo. Ya, di sini neraca saldo untuk office supplies ada 3.743.750 ini. Kita kurangkan dengan yang tersisa ini 1.300.000. Jadi yang menjadi beban 2.443.750. Kemudian di kreditnya sama dengan ini. Kemudian yang kedua, untuk cadangan kerugian piutang 2% dari saldo piutang. Maka kita masukkan di sini, nanti akan menjadi beban ke uncollectible account ya, atau piutang tak tertagih. Dan di sebelah kreditnya, karena metode yang digunakan adalah metode cadangan, maka di sini allowance for doubtful debt ya. Berapa besarnya? Di sini jelas 2% dari saldo piutang. Maka kita buat di sini sama dengan 2% dikali saldo piutang. Kita lihat di trial balance ini berapa saldo piutang? Ya, 522.156.250. Dan untuk yang allowance for doubtful debt di sini saldonya kosong. Berarti nggak perlu kita kurangkan. Langsung aja kita kalikan dengan saldo piutang. Ini dapatnya 10.443.125. Kemudian di kreditnya sama 10.443.125. Kemudian jika sudah, jangan lupa dokumen bukti transaksi di sini dilakukan penanda tanganan, menunjukkan bahwa dokumen ini sudah dilakukan pencatatan. Dan kita lanjutkan transaksi penyesuaian yang ketiga ya, atau dokumen ke-29. Bagian keuangan, lakukan penyesuaian terhadap aktiva tetap, building 2 juta, kemudian equipment 350.000, kemudian di sini untuk vehicle 1.612.500. Ini rinciannya untuk penyusutan vehicle. Dan ini akan kita bebankan di sini. Terlebih dahulu ya, kita buat tanggalnya. Kemudian kita masukkan bukti memorialnya. Dan kita akan membebankan di sebelah debit di sini nanti beban penyusutan masing-masing aset ini. Jadi yang pertama depreciation expense building, kemudian depreciation expense equipment, dan depreciation expense vehicle. Kemudian di sebelah kreditnya tentu nanti akan masuk ke akumulasi penyusutan masing-masing jenis aset ini. Duitnya di sini berapa? Ya, kita masukkan sesuai data ini, tidak perlu kita perhitungkan lagi karena sudah jelas disebutkan berapa yang disusutkan. Jadi ini penyesuaian untuk memorial yang ketiga. Kemudian jika sudah, bukti transaksi di sini jangan lupa kita lakukan penanda tanganan. Dan kita lanjutkan ke transaksi berikutnya, dokumen yang ke-30. Di sini bagian keuangan, lakukan penyesuaian terhadap gaji karyawan akan dibayar tanggal 2 Januari 2022 sebesar 31.250.000. Artinya di sini gaji karyawan bulan Desember akan dibayar di bulan Januari. Karena metode pencatatan yang digunakan oleh PT Jaya Tama di sini adalah actual basis, maka untuk beban bulan Desember tahun 2001 harus diakui di bulan Desember meskipun belum dilakukan pembayaran. Maka dalam penyesuaian di sini kita buat lebih dahulu tanggalnya, kemudian memorial kita masukkan nomor buktinya, dan akun yang di sebelah debit karena di sini merupakan gaji karyawan, maka kita masukkan di sini salary expense. Dan di kreditnya karena belum dibayar, kita bebankan ke
accrued expense atau beban terutang. Berapa duitnya? Langsung aja kita masukkan sesuai dengan data yang disebutkan, yaitu 31.250.000. Kemudian jika sudah selesai, jangan lupa untuk dokumen transaksi dilakukan penandatanganan. Dan kita lanjutkan transaksi berikutnya, yang kelima, di mana di sini ada dokumen ke-31 kepada bagian keuangan, keterangan pembagian dividen. Diberitahukan kepada pemegang saham bahwa perusahaan akan membagikan dividen 2021 sebesar 37.500.000 dan dikurangi dengan pajak penghasilan 10%. Berarti di sini baru dilakukan pengumuman ya, belum dilakukan pembayaran. Karena di sini baru diberitahukan. Jadi nanti di sini di sebelah debitnya, atau kita buat tanggalnya terlebih dahulu, kemudian ini bukti memorial. Dan di sebelah debit nanti akan kita bebankan ke akun dividen karena ini merupakan pengumuman pembagian dividen. Dan di sebelah kreditnya ada dua akun. Yang pertama yaitu akun untuk pengakuan hutang dividen karena ini belum dibayar ya. Berarti akan masuk ke akun dividen payable. Kemudian atas dividen ini dikenakan PPh. Maka akan ada PPh yang terutang atau namanya adalah income tax payable. Berapa besarnya? Untuk dividen tentu sebesar yang dibayar yaitu 37.500.000 dan untuk PPh-nya di sini 10%. Berarti di sini kita masukkan income tax-nya, kita ketik sama dengan 10%. Kita kalikan dengan 37.500.000, maka dapat 3.750. Dan sisanya inilah yang dibayar atau yang menjadi hutang untuk dibayar di kemudian hari, yaitu 33.750.000. Kemudian jika sudah, jangan lupa dokumen transaksi dilakukan penandatanganan. Dan berikutnya transaksi yang ke-32 atau yang terakhir ini ya. Bagian keuangan, lakukan konversi atas pajak, lakukan penutupan akun paid in dan paid out terhadap prepaid tax. Jadi kita buat tanggalnya terlebih dahulu, tanggal 31. Kemudian kita masukkan bukti memorialnya 07. Dan di sini dilakukan penutupan, artinya ada paid in dan ada paid out dalam neraca saldo ini. Ini ada paid in di sebelah debit. Kita diminta untuk melakukan penutupan, berarti nanti kita pindahkan ke sebelah kredit. Dan di sini ada paid out di sebelah kredit, nanti kita pindahkan di debit biar saldonya 0 ya. Dan nanti selisihnya diperhitungkan ke prepaid tax ini, karena di sini ada terhadap prepaid tax. Maka akun kita akan mendebit value added tax paid out. Kemudian di kreditnya adalah value added tax in, karena ini yang tadi sebelumnya di sebelah debit ya, yang outnya tadinya di sebelah kredit, maka di sini menjadi dibalik. Kemudian nanti selisihnya akan dibebankan ke prepaid tax. Berapa duitnya? Kita ikuti jumlah yang ada di trial balance tadi. Untuk paid out berarti kita ambil jumlah paid out ini. Kemudian untuk paid in kita ambil jumlah paid in. Lalu selisihnya berapa? Kita kurangkan saja antara paid out dengan paid in. Jadi inilah yang mengurangi prepaid tax ya, atau PPN dibayar di muka, yaitu 16.931.400. Kemudian yang berikutnya, hitung PPh perusahaan tahun 2021 dan perhitungkan prepaid income tax dan income tax payable. Jadi kita diminta untuk menghitung PPh perusahaan atau PPh badan ya. Berarti akun yang akan kita pakai di sini adalah akun income tax expense ya, di sebelah debit. Kemudian di kreditnya di sini diminta untuk diperhitungkan ke prepaid income tax. Kita lihat apakah ada
saldo akun prepaid income tax dalam neraca saldo. Kita lihat di sini ya. Tidak ada ya, adanya prepaid VAT. Ini berbeda. Kalau prepaid income tax ini artinya adalah pajak penghasilan dibayar di muka. Kalau prepaid VAT ini adalah PPN dibayar di muka. Jadi tidak bisa kita ambil dari sini. Maka kita abaikan saja untuk prepaid income tax dan langsung kita kreditkan akun income tax payable dalam jurnal penyesuaian. Maka di sini kreditnya adalah income tax payable. Lalu berapa besarnya penyesuaian di sini? Jadi dalam perhitungan PPh untuk badan, kita akan perhitungkan sesuai dengan tarif yang berlaku berdasarkan jumlah peredaran bruto. Kita lihat dalam neraca saldo di sini, jumlah peredaran bruto adalah ya di sini ada sales of merchandise 8 miliaran. Kemudian ada sales return ya. Sales diskon tidak mengurangi peredaran bruto, tapi kalau sales return dia mengurangi. Karena ini merupakan penjualan yang dibatalkan atau barangnya dikembalikan. Sedangkan diskon itu hanya merupakan keringanan dalam melakukan pembayaran. Kemudian di sini ada service income. Jadi service income ini kita masukkan ke dalam peredaran bruto. Karena pengertian dari peredaran bruto berdasarkan undang-undang adalah jumlah penghasilan dari kegiatan usaha. Jadi kegiatan usaha di sini ada dua ini. Karena kalau dilihat dari kode akun, berarti ini masuk dalam kegiatan usaha. Sedangkan untuk kegiatan yang di luar usaha tidak kita perhitungkan. Ini merupakan pendapatan tapi di luar usaha. Berarti selain peredaran bruto, nanti kita harus mengetahui juga berapa besarnya PKP atau penghasilan kena pajak. Berarti kita harus tahu terlebih dahulu berapa laba yang diperoleh oleh perusahaan. Jadi kita saat ini belum bisa melakukan perhitungan PPh badan, dan ini akan kita hitung nanti setelah kita mengetahui berapa jumlah laba yang diperoleh oleh perusahaan. Caranya nanti setelah kita menyusun neraca laju. Maka untuk yang income tax expense ini kita skip terlebih dahulu, baru nanti kita isi setelah kita mengetahui berapa besarnya PPh badan. Kemudian sekarang kita lanjutkan dengan menyusun neraca lajur 10 kolom atau worksheet. Di mana di sini ada kolom trial balance, ada adjustment, ada adjusted trial balance, ada income summary, dan ada balance sheet. Untuk data trial balance, kita akan mengambil data dari trial balance per 31 Desember 2021. Ini datanya. Jadi yang pertama ada cash in bank, saldo debit. Kemudian ini kita masukkan dalam neraca lajur ini. Bisa kita ketik sama dengan, kemudian kita klik di jumlah debit sini. Dan yang sebelah kredit juga klik sama dengan, kemudian klik yang di sebelah kredit sini. Dan ini bisa kita kopikan ke baris bawahnya. Tidak perlu satu-satu kita mengetik sama dengan. Ini sudah muncul. Ini ya. Kemudian untuk kolom adjustment, ini kita isi dari jurnal penyesuaian atau adjustment entries yang sudah kita buat tadi. Jadi kita masukkan sesuai dengan kode akun biar lebih mudah. Saya split untuk monitornya. Yang sebelah sini jurnal penyesuaian, yang sebelah kiri di sini kita ambil untuk neraca lajurnya. Kita masukkan yang pertama ya, ini kolom adjustment, maksudnya itu kolom adjustment. Dalam jurnal penyesuaian di sini ada kas di sebelah debitnya, maka kita masukkan di sini sama dengan, kemudian ketik di kas. Yang kedua bank cash, kita cari akun bank cash. Ya, kita ketik sama dengan, kemudian klik angka bank cash-nya. Dan berikutnya ada interest revenue, ini ya di sebelah kredit. Berikutnya ada surplus expense di sebelah debit.
Dan di sebelah kreditnya di sini ada office supplies. Kemudian di sebelah debit lagi ada uncollectible account, debitnya. Dan di sebelah kreditnya ada allowance for bad debt, sebelah kredit. Kemudian berikutnya ada akumulasi depresiasi. Kita ambil yang bebannya dulu ya. Di sebelah debit untuk Faisal ya, kita ketik sama dengan, kita masukkan ini ya. Kemudian equipment, ini equipment. Kemudian berikutnya building. Dan kita masukkan yang di kredit. Di sini ada akumulasi depresiasi. Untuk akumulasi depresiasi building, kemudian equipment, dan kemudian sini untuk Faisal. Dan berikutnya di sini ada percent salaries. Kemudian di kreditnya accrued expense. Kita masukkan sebelah kredit. Kemudian berikutnya lagi di sini ada dividen. Ya, ini dividen ya, sebelah debit. Kemudian di kreditnya ada dividen payable atau hutang dividen. Ini dividen payable. Kemudian income tax payable. Dan berikutnya ada value added tax paid out di sebelah debit. Ini ya, sebelah debit. Kemudian ada value added tax in atau paid in di sebelah kredit. Sini ya. Kemudian prepaid tax di sebelah kredit. Dan habis ya, sudah selesai. Kita perbesar saja. Dan kita jumlahkan terlebih dahulu apakah jumlah debit dan kreditnya sudah sama atau ada selisih. Kita ketik sama dengan sum, kemudian kita blok yang akan kita jumlahkan sampai akun yang paling atas ya, Kasbi Bank. Kemudian kita enter. Dan ini bisa kita kopikan ke sebelah. 114889340020. 114889340020 sama yang untuk real balance. Kemudian adjustment 158719825 158719825 tadi sudah sama. Kemudian selanjutnya kita akan mengisi adjusted real balance, yang mana adjusted real balance ini akan kita isi dari trial balance disesuaikan dengan adjustment. Jadi kalau ada akun yang sama-sama debit nanti akan ditambah, kemudian kalau sama-sama kredit akan ditambah. Tapi kalau dia berbeda, ada debit kemudian di sini kredit akan dikurang, atau di sini kredit kemudian di sini debit akan dikurang. Nah, kita bisa membuat rumus di sini biar nanti terisi secara otomatis tanpa kita menjumlahkan secara manual. Kita ketik sama dengan if atau jika trial balance debit ditambah dengan adjustment debit dikurang trial balance credit dikurang adjustment credit lebih besar dari trial balance credit ditambah adjustment credit dikurang trial balance debit dikurang trial balance debit, maka trial balance debit ditambah adjustment debit dikurang trial balance credit dikurang adjustment credit, selain itu 0. Kemudian kita enter. Kemudian kita isikan yang di sebelah kredit sama dengan if atau jika trial balance credit ditambah
adjustment kredit dikurang trial balance debit dikurang adjustment debit lebih besar dari trial balance debit ditambah adjustment debit dikurang trial balance kredit dikurang trial balance kredit, maka isilah dengan trial balance kredit ditambah adjustment kredit dikurang trial balance debit dikurang dengan adjustment debit. Selain itu 0. Kemudian kita enter. Dan ini kita bisa mengkopikan ke bawah tanpa kita harus membuat rumus satu persatu. Kemudian paste ya. Semuanya di sini dapat kita lihat sudah terisi. Sekarang kita cek jumlahnya apakah sama antara debit dan kredit. Kita bisa mengkopikan dari yang sebelah sini. Sebelas 501 797 505 ya. 11 501 797 505 berarti sudah sama antara debit dengan kreditnya. Kemudian kita lanjutkan kolom income summary atau laba rugi dan kolom untuk balance sheet. Jadi untuk yang kolom balance sheet ini nanti isinya adalah akun aset, utang atau kewajiban atau liabilitas dan ekuitas. Berarti akunnya nanti dari kode 1 sampai dengan kode 3. Ini yang masuk dalam kolom balance sheet ya. Dapat kita masukkan di sini. Kita ketik sama dengan, kemudian kita ambil jumlahnya dari kolom adjusted trial balance ini. Kita klik yang pertama untuk kas, kemudian kita enter. Dan yang kreditnya pun sama, kita ketik sama dengan, klik yang kas sebelah kredit. Kemudian ini bisa kita kopikan ya sampai kode 3 ya, sampai sini. Dan untuk yang kode 4, ini kodenya 4 atau mulai dari sales sampai dengan yang kode 9 ini nanti akan masuk dalam kolom ikhtisar laba rugi atau income summary. Kita ketik sama dengan di sebelah kredit ini ya, income summary. Kita klik angka yang dikredit untuk sales of merchandise ini. Kemudian kita enter. Dan di debitnya juga kita ketik sama dengan, klik yang di sebelah debit sales of merchandise. Kemudian kita enter. Dan ini bisa kita kopikan ke bawah. Ya sampai yang paling bawah. Bisa. Kemudian ini sudah terisi semua kolom income summary dan balance sheet. Sekarang kita jumlahkan, kemudian kita hitung selisihnya apakah sama selisih antara debit dan kredit. Di yang income summary besar di sebelah kredit, kita cek selisihnya ya. Kita kurangkan dengan yang di debit 1529 182 230. Kemudian yang sebelah kredit kita kurangkan jumlah debit dengan jumlah kredit 1529 182 230. Kemudian ini kita hitung untuk grand totalnya. Ini bisa kita kopikan ke sebelahnya. Sama ya. 8 203 563 250. 8 203 563 250. Kemudian di sini 4 827 416 575. Kemudian sini 4 827 416 525. Jadi selisih yang 1529 182 230 ini disebut dengan net earning atau laba bersih. Berikutnya tadi masih satu dalam jurnal penyesuaian yang belum kita selesaikan, yaitu menghitung PPh badan. Setelah kita mengetahui jumlah laba atau net earning sebelum pajak di sini, berarti inilah yang menjadi PKP. Kita sekarang menentukan berapa pajak yang harus dibayar. Kita lihat bahwa omset perusahaan di sini adalah 8 miliaran, artinya di atas 4,8 miliar.
Berarti nanti akan dibuat perhitungan peredaran bruto di atas 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar. Maka bisa mendapatkan fasilitas atau keringanan pajak sebesar 50% dari tarif pajak normal, yaitu 22%. Sekarang kita hitung berapa besarnya PPh yang terutang. Terlebih dahulu kita tetapkan besarnya PKP atau penghasilan kena pajak, di mana berdasarkan peraturan Ditjen Pajak bahwa untuk PKP itu adalah pembulatan ribuan ke bawah. Jadi bisa kita buat di sini PKP-nya adalah 1.529.182.000 karena pembulatan ke bawah ya. Jadi 230-nya ini kita hilangkan. Dan kita enter, dan sekarang kita hitung berapa PKP yang mendapat fasilitas. Caranya adalah kita ketik sama dengan, kemudian kita tuliskan di sini 4.800.000.000, kita bagi dengan peredaran bruto. Kita lihat peredaran bruto dalam adjusted real balance di sini. Yang pertama di sini ada sales merchandise, kemudian kita kurangkan dengan sales return, kemudian kita tambahkan dengan service income, karena service income ini juga merupakan penerimaan dari kegiatan usaha ya. Kemudian kita tutup kurung 2 kali dan kita kalikan dengan PKP yang sudah kita hitung tadi ini. Maka kita enter dan dapatnya 904.560.585. Dan sekarang kita hitung besarnya PPh yang mendapat fasilitas, yaitu PKP yang mendapat fasilitas kita kalikan 22%, kemudian kita kalikan 50%. Jadi keringanan pajaknya 50%, dan kita enter ya. Dapatlah 99.501.664. Kemudian kita hitung PPh non fasilitas. Caranya adalah kita ketik sama dengan, kemudian kita kurangkan PKP secara keseluruhan ini dengan PKP yang mendapat fasilitas. Kemudian kita kalikan tarif normal PPh badan, yaitu 22%, dan kita enter. Inilah PPh non fasilitas. Dan untuk PPh yang terutang, sekarang kita jumlahkan antara PPh fasilitas dan PPh non fasilitas. Maka nanti akan diperoleh angka di sini sebesar 236.918.376 rupiah. Jadi inilah besarnya PPh yang terutang. Dan karena sebelumnya pada saat kita membuat final penyesuaian untuk income tax payable belum kita lakukan pencatatan dalam jurnal penyesuaian, maka kita catat dalam jurnal penyesuaian di sini, maka kita masukkan ke dalam jurnal penyesuaian di sini, yaitu sebesar 236.918.376, dan di kreditnya sama. Kita masukkan ke dalam adjustment di neraca lajur. Kita cari akun income tax expense. Kita masukkan di sebelah debit sebesar jumlah yang ada di penyesuaian. Kemudian yang di sebelah kreditnya di sini adalah akun income tax payable. Ini ya, income tax payable sebelumnya sudah ada, maka kita tambahkan. Kemudian kita enter ya. Jadi secara otomatis untuk adjusted real balance ini sudah terisi. Kemudian yang income tax expense juga sudah terisi. Ini ya, income tax expense sudah terisi. Dan di dalam income summary juga sudah masuk. Kemudian yang atas untuk income tax payable juga sudah masuk. Sekarang kita lihat apakah jumlahnya seimbang antara selisih income summary dan selisih balance sheet. Sama ya. 1, 292, 263, 854. 1, 292,
313.854. Jadi inilah laba bersih setelah pajak. Inilah cara menyusun neraca lajur untuk PT Jayatama periode 31 Desember 2021. Sekarang kita mulai untuk yang pertama dulu, untuk income statement ya. Jangan lupa ditulis judul di atas ini. Kemudian untuk mempermudah, kita split monitornya menjadi dua bagian. Yang sebelah kiri di sini kita ambil untuk income statementnya, yang sebelah sini kita ambil untuk worksheet, karena data yang akan kita gunakan menyusun laporan keuangan nanti dari worksheet sebelah sini. Jadi kalau di sini income statement, berarti data akan diambil dari kolom income summary. Kita lihat data yang ada di income summary ini, mulai dari pendapatan atau income berupa sales of merchandise. Nah, kita buat yang paling atas ini adalah income, kemudian ada sales of merchandise. Kita masukkan angkanya di sini berapa? Kita ambil dari income summary yang sebelah kredit ini. Kemudian kita masukkan sales diskon, ini sales diskon ya. Dan bawahnya di sini ada sales return ya. Kita masukkan ini sales returnnya. Kemudian antara sales diskon dengan sales return ini kita tambahkan, maka dapatlah 88, 857, 875. Kemudian sales of merchandise ini kita kurangkan dengan amount sales and return ini, maka dapatlah net sales atau penjualan bersih. Karena yang atas ini namanya penjualan kotor. Dan yang berikutnya kita masukkan service income, karena ini masuk dalam kelompok usaha ya, karena kodenya 4. Kalau di luar usaha dia kodenya 8 dan 9. Berarti kita masukkan di sini sama dengan kita klik yang angka service income. Dan kita tambahkan antara net sales dengan service income, dapatlah total operating income atau total pendapatan operasional. Dan sekarang kita masukkan untuk cost of goods sold-nya, di mana data akan kita ambil dari cost of goods sold yang ada di income summary sebelah debit ini. Kita enter. Kemudian kita masukkan purchase discount-nya, ini ada diskon. Kemudian antara cost of goods sold dengan purchase discount ini kita kurangkan ya, karena untuk purchase discount ini mengurangi harga pokok penjualan. Dan diperolehlah jumlah harga pokok penjualan 5.989.526.450. Antara total operating income dengan total cost of goods sold ini sekarang kita kurangkan. Ya, maka diperoleh sini gross earning atau laba kotor sebesar 2.074.196.675. Kemudian kita masukkan operating expense atau biaya operasional. Jadi dapat kita lihat untuk biaya operasional itu di kolom neraca lajur, kita lihat kodenya. Kodenya diawali dengan 6, itu artinya adalah biaya operasional. Berarti dari wage and salary sampai dengan electric, telepon, and water expense, kecuali nanti ada income tax expense ini ya. Karena kita masukkan jumlahnya di sebelah sini, kita ketik sama dengan, kemudian klik yang di kolom income summary sebelah debit untuk wage and salary expense, di enter. Ini bisa kita kopikan ke bawah sampai dengan batas surplus expense, karena untuk income tax expense ini tidak kita masukkan. Dan di enter, dan kita masukkan untuk depresiasi expense building ini ya. Kita enter, dan ini bisa kita kopikan lagi ke bawah. Kemudian kita jumlahkan untuk operating expense, kita ketik sama dengan sum, kemudian ini bisa kita blok.
kemudian di enter. Inilah total operating expense 501 juta 39.945. Kemudian antara gross earning dengan total operating expense ini kita kurangkan. Ini diperoleh namanya operating net earning atau laba bersih operasional. Kemudian di sini ada other revenue and expense atau pendapatan dan beban lainnya. Kita melihatnya di kode sini. Jadi kalau kodenya ini 8, ini merupakan pendapatan lain-lain. Kemudian kalau kodenya ini 9, ini merupakan beban lain-lain. Kita masukkan untuk yang other revenue. Di sini ada interest revenue dan ada other revenue, ada 2. Kita masukkan di sebelah sini. Kita ketik sama dengan ya. Kemudian yang bawahnya juga other revenue. Kemudian kita jumlahkan di sini berapa jumlah dari other revenue. Kita ketik sama dengan, karena cuma 2 kita tambah saja dan di enter. Dan selanjutnya kita masukkan untuk other expense, di mana di sini ada bank cash dan ada interest expense. Sedangkan yang other expense ini karena nggak ada saldonya, nggak usah kita masukkan ya. Kita ketik sama dengan, kemudian yang interest expense juga, dan kita jumlahkan keduanya ini. Kemudian sekarang kita kurangkan antara other revenue dengan other expense ini secara totalnya. Kita kurangkan. Ya, hasilnya minus. Artinya lebih besar beban daripada pendapatan. Sekarang kita hitung lagi di bawahnya untuk net earning before income tax atau laba bersih sebelum pajak penghasilan, yaitu dengan cara menambahkan operating net earning ini dengan other revenue and expense. Kita tambah karena di sini minus ya. Dapatlah 1.529.182.230 rupiah. Kemudian di sini ada income tax expense atau beban pajak penghasilan. Kita masukkan di sini dan kita ambil dari income summary ini, income tax expense. Kita pilih, kemudian kita enter. Masuk di sini 236.918.376 rupiah. Kemudian antara net earning before income tax kita kurangkan dengan income tax expense. Maka di sini akan dapatlah namanya net earning after income tax atau laba bersih setelah pajak. Jadi inilah besarnya laba bersih setelah pajak, dan jumlah ini harus sama dengan laba yang ada di neraca lajur. Sekarang kita cek apakah sama ya. Di sini 1.292.263.854. Kemudian kita lihat di sini 1.292.263.854. Berarti sudah sama ya. Inilah laporan laba rugi yang kita buat untuk PT Jaya Tama. Kemudian kita lanjutkan laporan berikutnya, yaitu untuk laporan perubahan modal atau statement of change in equity. Jadi di sini modal dalam neraca lajur di sini dapat kita lihat di kolom balance sheet ya. Ini pertama ada modal common stock 300 juta, kemudian ada retained earning 1.919.771.370. Kita masukkan di sini sebagai saldo awal atau beginning balance. Pertama, kita masukkan untuk common stock saham biasa ini 300. Kemudian kita masukkan untuk retained earningnya. Dan di total sini kita jumlahkan antara common stock dengan retained earning. Kemudian di bawahnya di sini ada net earning. Ini bisa kita ambil dari laba bersih yang ada di neraca lajur atau di laporan laba rugi yang sudah kita susun tadi. Kita ambil aja dari neraca lajur. Ini ya, karena jumlahnya sama dengan yang di laporan laba rugi tadi. Kemudian ada dividen.
Dividen ini merupakan pengurang atas retained earning, maka di sini kita buat minus. Ini dividen 37.500.000. Kemudian yang di sebelah total kita pindahkan saja karena memang cuma satu ya. Kemudian untuk ending balance ini kita jumlahkan jika ada perubahan di sini ya. Tapi karena untuk common stock gak ada perubahan ya kita pindahkan saja 300 juta. Kemudian untuk yang retained earning, karena di sini ada laba bersih, kemudian ada dividen, berarti kita jumlahkan ya, sama dengan retained earning saldo awal ditambah dengan net earning, kemudian ditambah dengan dividen. Jadi di sini saya tambahkan karena di sini pengurang ya, minus. Seandainya di sini tidak dibuat minus, berarti di sini dikurang. Kemudian kita enter, dapatlah saldo akhir dari retained earning. Sekarang kita jumlahkan berapa total dari ekuitas atau modal PT Jaya Tama per 31 Desember 2021. Nih, 3.470.585.224 rupiah. Jadi ini merupakan penjumlahan dari common stock ini dengan retained earning, atau bisa juga kita jumlahkan yang atas ini, hasilnya akan sama. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan dengan menyusun neraca. Jadi neraca itu isinya adalah aset, kemudian ada liabilitas dan equity. Yang mana untuk aset di sini akan dibagi menjadi dua, yaitu current asset dan fixed asset. Jadi untuk membedakannya, kita bisa melihat kodenya di sini. Jadi kita lihat dari yang paling atas. Jika dia kodenya 1, kemudian angka yang kedua ini 1, maka dia masuk ke dalam kolom aset lancar atau current asset. Ini ya, 11 ya, atau 11. Kemudian kalau ini 12 atau 12, dia akan masuk dalam kelompok aset tetap atau fixed asset. Jadi kita masukkan ke dalam kolom di neraca sini. Untuk kas kita ketik sama dengan dan diambil yang balance sheet ini. Kita ambil sini, kemudian kita enter. Dan ini bisa kita kopikan ke bawah sampai dengan akun receivable. Karena untuk allowance for the full debt ini dia di sebelah kredit ya, artinya berarti ini merupakan akun kontra, di sini akan mengurangi, berarti kita buat tanda minus. Kemudian kita enter ya, minus, atau bisa dibuat dalam kurung. Kemudian kita masukkan merchandise inventory, ini ya merchandise inventory. Kemudian kita masukkan office supplies-nya, atau bisa kita kopikan dari atas. 1.300.000. Kemudian yang untuk paid in, ini karena nggak ada saldo nggak usah kita masukkan, ini langsung kita masukkan yang prepaid tag ini. Habis ya. Kemudian kita jumlahkan current assetnya, nanti akan diperoleh di sini 2.608.473.450 rupiah. Kemudian kita masukkan untuk fixed asset, di mana yang pertama di sini adalah land atau tanah ya. Kita masukkan ini. Kemudian yang kedua di sini ada building at cost atau harga perolehan gedung. Ini harga perolehan gedung. Kita enter. Kemudian kita masukkan akumulasi karena di sini posisinya di kredit, berarti ini merupakan akun kontra. Kita akan buat minus di sini ya. 168, atau kita klik saja. Kemudian di sini kita hitung berapa nilai buku atau book value of building, nilai buku dari gedung ya, dengan cara kita menambahkan ini. Ya, karena di sini sudah minus ya, maka ini saya tambahkan. Ini berarti dapat 1.082.000.000. Kemudian selanjutnya kita masukkan office equipment at cost, kita ambil ini. Kemudian akumulasinya mengurangi juga. Kemudian kita cari nilai buku dengan cara menambahkan antara harga pokok dengan akumulasi, dapat 120.600.000. Kemudian kita cari untuk appraisal, ini harga perolehannya, kemudian kita masukkan akumulasinya. Kemudian sekarang kita cari berapa nilai bukunya ya, dapat 156.987.500. Kemudian sekarang kita jumlahkan nilai buku dari masing-masing aset ini, termasuk ini ya, ada landnya. Kita ketik sama dengan
Kemudian kita yang pertama land atau tanah. Kemudian nilai buku gedung, kemudian nilai buku peralatan, dan nilai buku kendaraan, dan kita enter. Jadi inilah total fix asetnya, 1.859.587.500. Sekarang kita hitung berapa total aset, sama dengan total current asset ditambah dengan total fix aset, ya dapat 4.468.060.950. Ini jumlah ini nanti harus sama dengan jumlah liabilitas dan equity. Nah, sekarang kita hitung berapa jumlah liabilitas dan equity-nya. Kita masukkan terlebih dahulu, di sini ada akun payable, ini yang termasuk current liabilitas ya, atau hutang lancar. Kalau untuk mengetahui hutang lancar, kita lihat dari kodenya sini. Jadi kalau kodenya itu 21, itu artinya adalah hutang lancar. Di 21 awalnya ya, 21. Kalau dia 22, berarti dia hutang jangka panjang atau hutang tidak lancar. Dapat kita masukkan di sini. Yang pertama akun payable, ini akun payable ya. Kita ambil saldonya ini. Kemudian yang kedua di sini ada accrued expense, ini kita masukkan juga ini. Dan yang berikutnya dividend payable ini. Kemudian karena di sini untuk value added tax paid out kosong, tidak usah kita masukkan, dan langsung kita masukkan income tax payable. Ini income tax payable ya. Kita ketik sama dengan di sini dan kita masukkan angkanya ini. Dan sudah habis, karena ini nanti masuk ke dalam hutang jangka panjang. Sekarang kita jumlahkan, kita ketik sama dengan sum. Jadi inilah jumlah dari current liabilitas, yaitu 637.475.726 rupiah. Kemudian kita masukkan untuk utang jangka panjang. Di sini ada satu, yaitu Bank Loan. Ini ya, Bank Loan 1, 360 juta. Dan sekarang kita jumlahkan antara current liabilitas dengan long term liabilitas. Inilah total liabilitas, 997.475.726 rupiah. Sekarang kita masukkan untuk equity, kita ambil untuk common stock, kita ambil datanya dari laporan ekuitas atau retained earning ini, jangan dari neraca lajur ya. Kita ambil yang saldo akhir ini, inilah yang akan masuk dalam neraca. Ini common stocknya 300 juta. Kemudian retained earningnya kita ambil yang ini juga, saldo akhir ini. Kemudian kita enter. Sekarang kita jumlahkan equity-nya, kita ketik sama dengan 3.470.585.224 rupiah. Sekarang kita jumlahkan antara total liabilitas dengan total equity. Ini liabilitas, kemudian ditambah ini equity-nya. Dapatlah 4.468.060.950 rupiah. Jumlah ini harus sama dengan total aset. Kita cek di sini ya, 4.468.060.950 rupiah. Jadi jumlahnya sudah sama ya. Berarti neraca yang kita susun sudah benar. Jadi inilah laporan keuangan yang kita susun. Ada 3 jenis. Yang pertama tadi adalah laporan laba rugi, ini bentuknya. Kemudian yang kedua laporan perubahan ekuitas, ini bentuknya. Dan yang ketiga neraca, ini bentuknya. Dalam penyusunan laporan arus kas ini, saya akan menggunakan 2 metode. Yang pertama, metode langsung atau direct method. Kemudian yang kedua, metode tidak langsung atau indirect method. Namun perlu diingat bahwa laporan arus kas yang akan kita susun ini adalah laporan arus kas bulan Desember, bukan tahun 2021 ya. Jadi periodenya hanya 1 bulan, yaitu bulan Desember, bukan 1 tahun penuh dari Januari sampai dengan Desember. Arus kas akan dibedakan menjadi 3 komponen. Yang pertama yaitu cash flow from operating activities atau cash flow dari kegiatan operasional.
Kemudian yang kedua ada cash flow from investing activities atau arus kas dari kegiatan investasi. Dan yang ketiga ada cash flow from financing activities atau arus kas dari kegiatan pembiayaan. Sekarang kita menyusun terlebih dahulu untuk arus kas dengan menggunakan metode langsung atau direct method. Data yang kita gunakan adalah kita akan mengambil langsung dari jurnal khusus. Yang pertama dari jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal, kemudian dari jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal, kemudian dari petty cash, dan yang terakhir dari jurnal penyesuaian ya, karena di sini ada penyesuaian atas kas juga. Jadi agar lebih mudah ini saya geser ke sebelah kiri, jadi nanti berdekatan. Agar lebih mudah kita dalam melihat data, sekarang kita split monitornya menjadi dua bagian. Yang sebelah sini jurnal khususnya, kemudian yang sebelah kanan di sini kita ambil untuk kertas kerja dari cash flow-nya. Dalam menentukan transaksi mana saja yang masuk dalam kegiatan operasional, kegiatan investasi maupun kegiatan pembiayaan, kita perlu melakukan analisa sendiri karena dalam transaksi dalam jurnal di sini tidak disebutkan dalam kegiatan apa. Dan sekarang kita ambil dulu data yang pertama yang dari jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal, di mana yang sebelah debit di sini ada akun cash in bank ya, artinya kas masuk atau cash in. Kemudian ada lagi di sini sales diskon, dan di sebelah kreditnya di sini ada akun receivable dan other receivable. Artinya kas yang diterima ini adalah berasal dari akun receivable dan dari other receivable. Dalam penulisan laporan arus kas di sini, jadi dapat dibuat yang pertama ya. Kita ambil dulu penerimaan kas itu dari akun receivable. Maka dapat dituliskan di sini, yang pertama keterangannya adalah receive from akun receivable, artinya penerimaan dari piutang. Berapa besarnya yang diterima? Di sini akun receivable ada 955.762.500. Kemudian di sini dikurangi dengan potongan penjualan, artinya tidak semuanya piutang ini diterima. Berarti di sini bisa kita buat nanti untuk penerimaan kas itu kita buat plus ya, itu tandanya kas bertambah atau kas masuk. Sedangkan untuk pengeluaran kas nanti kita buat minus ya, artinya dia berkurang atau kas keluar. Kita buat di sini sama dengan, kemudian kita ambil jumlah bersih dari piutang, yaitu piutang ini dikurangi dengan potongan. Jadi inilah kas masuk yang diterima dari akun receivable. Kemudian yang kedua, kas diterima dari ini other receivable atau piutang lainnya. Maka di sini dapat kita buat keterangannya adalah receive from akun employees ya, karena di sini merupakan penerimaan dari piutang karyawan. Berapa besarnya? Ya langsung aja kita masukkan jumlahnya ini, yaitu 1.875.000. Kemudian yang bersumber dari cash receipt journal habis, kita ambil dari cash payment journal. Jadi cash payment journal di sini artinya adalah kas keluar ya, karena di sini untuk akun kasnya ada di sebelah kredit. Jadi yang pertama kita akan memasukkan pengeluaran kas ini ke dalam arus kas sebagai kas keluar, berarti nanti kita kasih tanda minus ya. Yang pertama bahwa kas ini digunakan untuk membayar hutang karena di sini ada akun payable. Kemudian membayar beban terutang atau account expense, kemudian membayar pinjaman bank atau bank loan, kemudian membayar beban bunga, membayar listrik, telepon dan air, dan mengisi kembali petty cash. Dan untuk penerimaan atau pembayaran hutang di sini ada potongan, artinya tidak semua hutang diterima cash, tapi ada potongan. Berarti bisa kita masukkan dalam cash flow-nya di sini. Yang pertama kita buat di sini adalah payment for akun payable, artinya pembayaran untuk hutang dagang. Berapa yang akan kita masukkan? Karena tadi pengeluaran, kita buat minus ya. Kita masukkan jumlah ini, kemudian saya tambah
tambahkan dengan potongan pembelian. Mengapa di sini saya tambah? Karena nanti supaya hasilnya ini berkurang ya. Kalau saudara di sini menulisnya secara manual, hitungnya secara manual, jangan ditambahkan tapi dikurang. Karena saya menggunakan rumus Excel di sini, saya buat bertambah. Maka kita enter. Berarti yang digunakan untuk membayar hutang di sini adalah 884.108.500. Jadi tidak semua hutang ini diterima. Kemudian yang berikutnya di sini ada payment for accrued expense. Berapa duitnya di sini? Langsung saja kita masukkan jumlahnya. Kita buat tanda minus karena ini merupakan kas keluar ya. Kemudian yang berikutnya di sini adalah bank loan dan interest expense. Ini nanti masuk dalam kelompok pembiayaan, bukan operasional. Yang kita buat sekarang adalah untuk kelompok operasional. Langsung aja kita masukkan yang berikutnya, yaitu pembayaran untuk elektrik, kemudian telepon dan water. Berapa besarnya? Langsung saja kita masukkan jumlah yang dilakukan pembayaran itu. Kemudian untuk petty cash ini kan merupakan pengeluaran kas. Ini kasnya di kredit ya, kas in bank. Kemudian di debitnya diterima lagi pakai petty cash. Jadi ini merupakan transaksi internal. Maka sebenarnya tidak perlu kita masukkan dalam laporan arus kas. Sekarang langsung kita masukkan yang dari petty cash. Kan dari petty cash di sini ada transaksi, yaitu tentang pembelian perlengkapan, kemudian ada pembayaran iklan, kemudian perbaikan lantai toko, pembayaran biaya newspaper, kemudian pembelian perlengkapan. Jadi bisa kita buat untuk yang di debitnya ini kita masukkan sebagai kas keluar. Makanya nanti kita buat dalam kurung ya, atau tanda minus. Yang pertama di sini adalah payment for office supplies, atau pengeluaran atau pembayaran untuk perlengkapan kantor. Kita masukkan jumlahnya. Di sini ada dua. Yang pertama 1.218.750. Kemudian yang kedua ini office supplies lagi 1 juta. Berarti kita tambahkan ya. Berarti yang pertama kita masukkan ini, kemudian saya buat di sini tandanya kurang ya, karena ini penjumlahan otomatis menggunakan Microsoft Excel. Kalau saudara buat secara manual harus ditambah, jangan dikurang. Ya, maka dapatnya 2.218.750 ya. Ini merupakan penjumlahan dari yang pertama ini dan yang kedua. Kemudian kita masukkan untuk payment for advertising atau pembayaran untuk iklan. Ini langsung saja kita masukkan jumlahnya 625.000. Kemudian yang berikutnya di sini adalah payment for maintenance atau untuk perawatan ya. Jadi kita masukkan langsung saja duitnya 650.000. Dan yang berikutnya di sini kita masukkan payment for newspaper and tabloid. Jadi kita masukkan minus 500.000 ya. Jadi perlu diingat, minus itu artinya kas keluar ya. Dan dari kas kecil sini habis karena di kreditnya petty cash, ini tidak usah kita masukkan. Sekarang kita ambil data yang dari jurnal penyesuaian atau adjustment entries ya. Ini ya. Pertama ada cash in bank, kemudian ada bank cash dan ada interest revenue. Kita masukkan di sini yang pertama payment for bank cash atau pembayaran untuk biaya bank. Kita masukkan jumlahnya yaitu 60.700. Dan yang kedua interest revenue atau penerimaan dari bunga. Berapa duitnya? Kita masukkan jumlah yang di kredit ini. Jadi karena ini merupakan penerimaan, maka tidak dibuat minus ya. Dibuat minus ya. Kemudian sudah habis. Kemudian bisa kita jumlahkan di sini berapa arus kas bersih dari kegiatan operasional atau net cash flow from operating expense. Jadi kita lakukan penjumlahan yang di sini, kita masukkan di sebelah sini, kita ketik sama dengan sum. Kemudian ini di blok dan di enter. Jadi inilah arus kas bersih dari kegiatan operasional. Kemudian kita masukkan yang berikutnya untuk arus kas dari kegiatan investasi, tidak ada. Dan sekarang kita masukkan yang berikutnya di sini untuk arus kas dari kegiatan financing atau pembiayaan. Ini dapat kita lihat di
kas keluar ini atau cash payment journal yang bank loan dan interest expense. Dapat kita masukkan di sini, yaitu payment for bank loan sebesar, kita buat minus karena ini merupakan pengeluarannya 9 juta. Dan yang kedua, payment for interest expense, besarnya kita masukkan sesuai dengan yang dibayar sebagai pengurang atau tanda minus. Kemudian di sini kita hitung berapa net cash from financing activities. Kita masukkan jumlahnya di kolom sebelah sini, ketik sama dengan sum. Kemudian kita jumlahkan ya, 13.950 sebagai kas keluar atau minus ya. Berarti sekarang bisa kita hitung di sini berapa net increase in cash atau kenaikan kas bersih. Dapat kita hitung, caranya adalah kas dari kegiatan operasional ini kita tambahkan dengan kas dari kegiatan activities. Karena di sini tandanya minus ya, maka saya tambahkan. Tapi kalau saudara hitung secara manual, di sini harus dikurangkan. Artinya arus kas dari kegiatan operasional bersih dikurang dengan arus kas dari kegiatan pembiayaannya. Ini arus kas masuk, ini arus kas keluar, maka harus dikurangkan. Tapi karena di sini tandanya minus, maka ini saya buat ditambah. Kan di enter ya. Dapatlah 18.055.875. Kemudian berikutnya kita masukkan di sini untuk cash balance Desember 1 2021, artinya saldo awal kas tanggal 1 Desember 2021. Ini bisa kita lihat saldo ini di neraca awal ini. Neraca saldo menjadi saldo awal di Desember. Ya, kita masukkan untuk kasnya sama dengan cash in bank ditambah dengan petty cash, karena petty cash juga merupakan kas. Kemudian kita enter, inilah saldo awal kas. Kemudian sekarang kita hitung berapa saldo kas per 31 Desember 2021 atau cash balance Desember 31 2021. Ini tentu akan diperoleh dari kenaikan kas bersih ini ditambah dengan saldo awal kas. Maka di sini dapatlah 903.776.975. Jumlah ini harus sama dengan saldo kas yang ada di neraca. Sekarang kita coba cek apakah jumlah saldo kas per 31 Desember menurut laporan arus kas yang kita susun ini sama dengan yang ada dalam neraca atau dalam laporan keuangan. Kita lihat di sini dalam laporan keuangan ada cash in bank dan ada petty cash. Sekarang kita cek jumlahnya apakah sama dengan cash in bank dalam neraca, kita tambah dengan petty cash, kemudian kita kurangkan dengan saldo kas menurut laporan arus kas yang kita susun. Kalau hasilnya 0 berarti sama, kalau hasilnya tidak 0 berarti tidak sama. Nah, kita lihat di sini hasilnya 0 ya, artinya laporan arus kas yang kita susun ini sudah benar, karena saldo akhir menurut laporan arus kas sudah sama dengan saldo akhir menurut neraca. Jadi inilah penyusunan laporan arus kas dengan menggunakan metode langsung. Kemudian berikutnya kita akan menyusun untuk laporan arus kas dengan menggunakan metode tidak langsung atau indirect method. Jadi kalau tadi arus kas metode langsung, data yang digunakan adalah dari jurnal penerimaan kas, kemudian pengeluaran kas, kemudian petty cash dan jurnal penyesuaian. Untuk arus kas dengan menggunakan metode tidak langsung, yang kita gunakan adalah data laporan laba rugi. Kita akan mengambil laba yang diperoleh, kemudian nanti kita akan mengambil data dari neraca lajur, kolom balance sheet ini. Nanti ada kas sampai dengan data untuk dividen. Kemudian nanti ini akan kita bandingkan dengan neraca saldo per 30 November 2021 ini. Kita akan melihat fluktuasi atau pergerakan dari masing-masing saldo akun. Apakah terjadi kenaikan atau terjadi penurunan. Sekarang kita
hitung yang pertama dulu. Untuk laporan kas metode tidak langsung, yang paling atas kita masukkan di sini adalah untuk laba bersih. Namun yang perlu diingat bahwa laporan arus kas di sini adalah untuk bulan Desember, bukan untuk tahun 2021. Artinya hanya 1 bulan ya. Karena data transaksi akuntansi yang kita gunakan adalah 1 bulan. Berarti kita harus menghitung berapa net earning Desember 2021 atau laba bersih bulan Desember tahun 2021. Nah, jika kita lihat dalam laporan laba rugi di sini, ini ada net earning after income tax sebesar 1.292.263.854. Ini adalah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021. Artinya ini laba selama 1 tahun. Yang akan kita hitung sekarang adalah berapa laba di bulan Desember. Inilah yang akan kita buat perhitungannya di sebelah sini. Jadi yang pertama kali harus kita masukkan untuk menghitung berapa besarnya laba bulan Desember tahun 2021. Sekarang kita buat dulu untuk laba tahun 2021. Kita masukkan di sini laba tahun 2021. Kita ambil dari laporan laba rugi ini. Inilah laba tahun 2021. Kemudian ini harus kita kurangkan dengan laba dari bulan Januari sampai dengan 30 November 2021. Caranya adalah kita hitung berapa pendapatan sampai dengan 30 November 2021. Ini dapat kita lihat pada neraca saldo per 30 November 2021 ini. Maka di sini dapat saya ketikkan sama dengan sum, karena saya akan menjumlahkan berapa pendapatan sampai dengan 30 November 2021. Kita lihat pada neraca per 30 November 2021. Di sini yang masuk ke kelompok pendapatan dimulai dari sales, kemudian kita blok ke bawah sampai dengan sampai sini ya, habis sampai dengan other revenue. Kemudian kita enter. Inilah pendapatan sampai dengan 30 November 2021. Kemudian kita harus masukkan juga berapa beban sampai dengan 30 November 2021. Nah, dapat di sini saya ketikkan sama dengan sum. Kemudian kembali kita ke neraca saldo per 30 November 2021. Sekarang kita lihat yang sisi beban ini atau yang sebelah debit. Kan dapat kita mulai dari sales discount sampai dengan yang terakhir yaitu interest expense ya. Kemudian kita enter. Dan sekarang kita akan menjumlahkan berapa laba periode yang berakhir 30 November 2021, yaitu sama dengan pendapatan sampai dengan 30 November 2021 dikurang dengan beban sampai dengan 30 November 2021, maka dapatlah 1.376.418.730. Dan sekarang baru dapat kita hitung berapa besarnya laba bulan Desember tahun 2021. Sama dengan laba tahun 2021 dikurang dengan laba periode yang berakhir 30 November 2021. Di sini akan diperoleh min 84.154.876. Artinya bulan Desember terjadi kerugian. Karena di sini minus ya, 84.154.876. Inilah yang akan kita masukkan dalam laporan arus kas metode tidak langsung sebagai net earning Desember 2021. Maka kita masukkan di sebelah sini sebesar min 84.154.876. Selanjutnya, setelah kita mengetahui net earning atau laba bulan Desember,
akan kita tambah dengan kenaikan atau penurunan yang tidak berpengaruh terhadap kas. Sekarang kita memerlukan data baru. Kita akan menghitung berapa jumlah kenaikan dan penurunan yang tidak berpengaruh secara langsung terhadap kas. Caranya adalah kita akan membandingkan neraca saldo per 30 November 2021 dengan 31 Desember 2021. Sekarang kita lihat dulu atau kita ambil data untuk 30 November 2021 dari neraca saldo 30 November 2021. Kita mulai dari akun kas sampai dengan akun dividen sampai sini ya. Kemudian blok debit dan kredit dan kita kopikan. Ini kita masukkan ke dalam perhitungan yang sudah kita buat tadi di sebelah sini. Kemudian klik paste atau pindahkan. Otomatis di sini sudah terisi. Kemudian data ini akan kita bandingkan dengan data per 31 Desember 2021. Kita bisa melihat data ini pada worksheet ini atau neraca lajur. Inilah yang masuk dalam 31 Desember 2021. Kita ambil di kolom yang paling ujung neraca lajur yaitu worksheet ya. Ini akunnya kas, maka sini kita blok ke bawah sampai dengan dividen. Karena tadi yang untuk per 30 November sampai dengan dividen ya sampai sini, dan kita blok juga yang sebelah kredit. Kemudian kita copy, tekan Ctrl C atau pilih copy ini. Kemudian masukkan ke dalam cash flow yang sudah kita hitung tadi. Perhitungannya di sini. Nah, kita gunakan paste spesial. Masuk datanya ya. Jadi sekarang kita akan menghitung berapa terjadinya kenaikan dan penurunan terhadap saldo dari masing-masing akun yang ada dalam neraca saldo sini. Maka dapat kita hitung di sini dengan cara, karena ada dua ya, kita hitung yang sebelah debit ini dulu, baru nanti yang kreditnya. Kita ketik sama dengan jumlah yang debit 31 Desember dikurang dengan debit 30 November. Kemudian kita enter ya. Kemudian ini bisa kita kopikan ke bawah untuk khusus kolom yang ada angkanya di sebelah debit. Ini ya, yang debit ya. Karena sini debit. Kemudian sekarang kita hitung lagi untuk yang di sebelah kreditnya ini. Kredit ya, kita ketik sama dengan kredit ini, kita kurang dengan yang kredit sebelah sini. Enter. Kemudian kita kopikan, kita isi khusus yang sebelah kredit ini. Kemudian sini kredit. Kemudian ini kredit sampai sini ya. Habis. Kemudian kita perhatikan di sini ada beberapa akun yang kosong ya. Kita agar lebih enak kita melihatnya, ini kita hapus saja untuk akun-akun yang kosong ini. Dapat dilihat di sini terjadi kenaikan dan penurunan. Untuk yang kas ini tidak usah kita hitung karena inilah yang akan kita kerjakan nanti arus kasnya. Yang akan kita lihat adalah akun selain kas dan setara kas. Jadi ada yang minus, ada yang plus ya, artinya ada yang naik dan ada yang turun. Dan cara membacanya adalah ketika terjadi penurunan kelompok aset, asumsinya adalah terjadi arus kas masuk, dan ketika terjadi kenaikan kelompok aset, asumsinya adalah terjadi arus kas keluar. Kemudian untuk kelompok hutang dan modal, ketika terjadi kenaikan, asumsinya adalah terjadi arus kas masuk.
Dan ketika terjadi penurunan, asumsinya adalah terjadi arus kas keluar. Sekarang kita buat keterangan agar lebih mudah kita nanti dalam memasukkan ke dalam laporan arus kas. Yang pertama di sini untuk akun receivable terjadi penurunan. Kan dapat kita buat di sini keterangannya adalah penurunan ya. Kemudian untuk allowance for doubtful debt atau cadangan kerugian piutang di sini terjadi kenaikan. Kemudian untuk other receivable terjadi penurunan, dan untuk merchandise inventory terjadi kenaikan. Kemudian office supplies terjadi penurunan ya, karena minus. Kemudian prepaid atau uang muka PPN sini terjadi penurunan. Kemudian untuk tanah atau land tidak ada perubahan. Kemudian untuk building juga nggak ada. Untuk akumulasi di sini terjadi kenaikan. Kemudian untuk equipment tetap dan akumulasinya terjadi kenaikan. Kemudian facial at cost tetap dan akumulasinya terjadi kenaikan. Dan untuk akun payable terjadi penurunan ya, karena di sini minus. Kemudian untuk accrued expense tidak ada perubahan. Dividend payable sebelumnya kosong, di sini 33.750, artinya terjadi kenaikan karena di sini plus ya, berarti kenaikan. Kemudian untuk income tax payable terjadi kenaikan juga karena dia plus. Kemudian bank loan atau pinjaman bank di sini terjadi penurunan ya, karena minus 9 juta. Dan untuk common stock tetap tidak ada perubahan. Retained earning tetap. Kemudian untuk dividen terjadi kenaikan. Jadi dari data penurunan dan kenaikan ini akan kita masukkan ke dalam laporan arus kas, metode tidak langsung. Untuk yang kolom M sampai dengan P ini saya hidden dulu karena kita hanya ingin melihat data nama akun dan kenaikan atau penurunan ini. Kami tidak memerlukan data ini ya. Kemudian kita masukkan ke dalam laporan arus kas di sini untuk add increase or decrease not affecting cash. Artinya adalah ditambah dengan kenaikan atau penurunan yang tidak berpengaruh terhadap kas. Jadi yang pertama kita masukkan hal yang tidak berpengaruh dengan kas adalah penyusutan fixed asset. Jika dalam periode berjalan ada penyusutan fixed asset atau aktiva tetap. Jadi aktiva tetap di sini ada 3 jenis. Yang pertama ada building, kemudian ada equipment, dan ada vehicle. Kita ambil duitnya, kita masukkan berdasarkan jumlah yang ada dalam perhitungan kita ini tadi. Pertama untuk building 2 juta, karena ini kan akumulasi penyusutannya, artinya dia berasal dari beban penyusutan, maka terjadi kenaikan ini. Kan di sini masukkan sebesar 2 juta. Kemudian untuk yang equipment 350. Dan untuk yang vehicle ini adalah 1.625. Nah, kita masukkan di sini. Jadi ini menambah ya. Kemudian setelah kita masukkan depresiasi fixed asset, berikutnya kita masukkan lagi dari unsur yang lain ini. Yang pertama di sini ada penurunan akun receivable. Maka kita masukkan di sini decrease akun receivable. Karena di sini akun receivable terjadi penurunan, jadi anggapannya adalah ada kas yang diterima dari penurunan piutang ini. Maka di sini dia akan bertambah, yaitu sebesar 174.693.750. Kemudian yang berikutnya di sini ada allowance for doubtful debt. Di sini terjadi kenaikan. Tapi untuk akun allowance for doubtful debt ini merupakan akun kontra dari piutang. Maka ketika di sini terjadi kenaikan, berarti dalam arus kas di sini pun terjadi kenaikan, increase allowance for doubtful debt. Sebesar berapa? Kita masukkan aja angkanya ini, 3.400.000.
474.625. Kemudian yang berikutnya di sini adanya penurunan other receivable. Jadi ini sama dengan akun receivable ini, terjadi penurunan. Berarti di sini akan menambah arus kas operasional ya, sebesar 1.875.000. Kemudian yang berikutnya di sini untuk merchandise inventory terjadi kenaikan. Jadi kenaikan merchandise inventory ini anggapannya adalah ada arus kas yang digunakan untuk membeli. Berarti ini arus kas keluar ya. Jadi di sini kenaikan merchandise atau increase merchandise inventory dia akan mengurangi arus kas. Maka kita buat minus di sini ya, kurang. Kemudian yang berikutnya di sini ada office supplies. Office supplies di sini terjadi penurunan. Jadi ketika terjadi penurunan, anggapannya adalah ada kas masuk, ya. Berarti di sini decrease office supplies. Duitnya kita masukkan sebesar 225.000. Kemudian di sini ada prepaid pet. Di sini terjadi penurunan. Jadi anggapannya sama, ada kas masuk dari penurunan prepaid pet ini. Nah, kita buat di sini decrease prepaid pet sebesar 16.931.400. Kemudian yang berikutnya setelah prepaid tag ya, di sini untuk yang bawahnya kita lanjutkan ke ini. Akumulasi tadi sudah, akun payable. Jadi akun payable di sini terjadi penurunan. Anggapannya adalah ketika akun receivable terjadi penurunan, ada kas yang digunakan untuk melakukan pembayaran. Berarti untuk decrease akun payable di sini akan terjadi kas keluar atau penurunan kas, maka dibuat minus ya. Anggapannya itu tadi ada pembayaran hutang, makanya hutangnya berkurang. Kemudian yang berikutnya di sini untuk dividend payable, ini nanti masuk dalam kelompok financing. Kemudian kita masukkan yang berikutnya untuk income tax payable. Di sini income tax payable terjadi kenaikan ya, karena sebelumnya nggak ada, kemudian menjadi ada, maka itu dianggap kenaikan. Berapa di sini? Ya kita masukkan aja di sini 240.668.411. Kita hitung di sini sebagai penambah arus kas. Kemudian yang 9 juta ini Bank Loan, ini merupakan aktivitas pembiayaan, dan dividen juga untuk aktivitas pembiayaan. Berarti untuk yang aktivitas operasional sudah habis ya. Maka bisa kita jumlahkan di sini net cash from operating activities. Bisa kita ketik ya sama dengan sum. Kemudian buka kurung. Jumlahnya ya 114.960.786. Kemudian berikutnya kita masukkan untuk cash flow from investing. Ini tidak ada, kosong ya. Kita masukkan untuk financing, cash flow from financing activities. Yang pertama di sini ada increase dividend payable atau kenaikan hutang dividen. Kenaikan dividen payable sebesar 33.750.000 ini dianggap ada arus kas yang masuk dari hutang ini. Maka di sini kita buat plus ya 33.750. Kemudian yang berikutnya di sini untuk bank loan ya. Di sini terjadi penurunan ya. Berarti di sini decrease bank loan. Karena di sini terjadi penurunan, tentu di sini ada arus kas keluar untuk membayar hutang. Berarti di sini kita buat minus 9 juta. Dan yang berikutnya di sini ada dividen. Dividen di sini terjadi kenaikan 37.500. Dividen ini merupakan akun kontra dari retained earning. Maka ketika terjadi kenaikan, berarti di sini anggapannya adalah ada arus kas keluar yang digunakan untuk membayar dividen ini. Makanya di sini kita buat interest dividen, arus kasnya keluar, makanya kita buat di sini minus ya. Berarti sudah habis karena hanya sampai ke dividen. Sekarang kita jumlahkan di sini berapa net cash flow from
financing activities. Kita ketik di sini sama dengan sum, kemudian kita blok yang 3 ini. Jadi dapatlah minus 12.750. Artinya ini masih terjadi arus kas keluar ya. Sekarang di sini kita hitung berapa besarnya net interest in cash atau kenaikan kas selama bulan Desember. Caranya adalah kita tambahkan dari laba bersih yang di atas ini atau net earning bulan Desember, kemudian ditambah dengan net cash from operating activities dan ditambah dengan net cash flow from financing activities. Jadi ini yang perlu dipahami, sebenarnya ini kan arus kas keluar ya, harusnya dia mengurangi. Tapi karena di sini saya menggunakan Microsoft Excel dan di sini minus, maka ini tandanya di sini ditambah. Kalau saudara menghitung secara manual, harusnya di sini pakai dikurang. Kemudian ini di enter, dapatlah 18.055.875. Inilah net interest in cash atau kenaikan kas selama bulan Desember. Kemudian di sini kita masukkan berapa saldo awal kas atau cash balance for Desember 2021 ya, tanggal 1 Desember 2021. Ini dapat kita lihat pada neraca saldo per 30 November 2021 sini. Di sini ada dua akun, yaitu akun cash in bank dan petty cash, karena dua inilah yang kas dan setara kas. Nah, kita tambahkan ya, 875.72100 tambah 10 juta. Maka dapatlah di sini 885.721.100 rupiah. Kemudian dari saldo awal kas dan kenaikan kas ini kita tambahkan. Ini disebut dengan saldo kas per 31 Desember 2021 atau cash balance Desember 31 2021, yaitu 903.776.975, dan jumlah ini harus sama dengan jumlah kas yang ada pada neraca. Sekarang kita cek berapa jumlah kas yang ada di neraca, apakah sama dengan laporan arus kas metode tidak langsung ini. Kita ketik sama dengan, kemudian kita lihat di balance sheet ya, ini ada cash in bank, kita tambahkan dengan petty cash, kemudian kita kurangkan dengan cash balance 31 Desember 2021 menurut laporan arus kas yang barusan kita susun. Kalau hasilnya 0 berarti sudah sama, tapi kalau hasilnya belum 0 berarti tidak sama. Sekarang kita enter, ya hasilnya di sini 0 ya. Artinya laporan arus kas dengan metode tidak langsung yang kita susun sudah benar. Jadi inilah penyusunan laporan arus kas dengan metode tidak langsung. Dapat kita lihat di sini antara laporan arus kas metode langsung dengan metode tidak langsung, hasil akhirnya sama, yaitu sebesar nilai saldo kas per 31 Desember 2021, 903.776.975, 903.776.975. Jadi inilah laporan arus kas untuk PT Jayatama dengan direct method dan indirect method.